Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi pencatatan akuntansi persediaan dengan metode perpetual. Adapun nama kelompok kami yaitu nama saya sendiri Nuraini Mulyadi, ada Siti Syafina Sain, ada Aisyah Nur Aslam, dan Kristo Turualo. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai presentasinya. Kepada teman-teman saya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi persediaan. Sistem dalam pencatatan persediaan barang metode perpetual. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan dalam kurung PSAP berbasis akrual nomor 5 tentang akuntansi persediaan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut dapat berwujud barang atau perlengkapan dalam kurung supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah seperti alat tulis kantor, suku cadang, amunisi, bahan pemeliharaan, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan. Kedua, bahan dan perlengkapan dalam kurung supplies yang akan digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi. 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat seperti barang setengah jadi atau bangunan dalam proses pengerjaan yang nantinya akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan seperti hewan, tanaman, ikan, barang jadi atau bangunan yang selesai dikerjakan untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat. Kelima, barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak, cadangan beras, dan cadangan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi atas persediaan. Sistem dalam pencatatan persediaan barang metode perpetual. Dalam metode pencatatan perpetual, setiap terjadi mutasi atau perubahan, persediaan dilakukan pencatatan dalam pembukuan, yaitu akuntansi. Mutasi berupa perolehan persediaan akan menambah nilai persediaan, dan sebaliknya, mutasi berupa pemakaian persediaan akan mengurangi nilai persediaan. Berkurangnya nilai persediaan saat pemakaian persediaan juga dicatat sebagai beban persediaan. Dengan demikian, updating nilai persediaan dilakukan setiap waktu, tidak menunggu hingga akhir periode. Inventarisasi fisik stak aknem tetap perlu dilakukan untuk memastikan nilai persediaan berdasarkan keadaan fisiknya. Misalkan pada awal bulan terdapat saldo persediaan sebesar Rp1.000 pada tanggal 10 terjadi pembelian senilai Rp10.000 dan pada tanggal 20 terjadi pemakaian senilai Rp7.000. Dalam metode perpetual, pembelian sebesar Rp10.000 dicatat menambah nilai persediaan sehingga saldo persediaan menjadi sebesar Rp11.000. Pemakaian sebesar Rp7.000 dicatat mengurangi nilai persediaan sekaligus sebagai beban persediaan sehingga saldo persediaan menjadi Rp4.000. Jika tidak ada transaksi persediaan lagi, maka nilai persediaan pada akhir bulan adalah sebesar Rp4.000. Selanjutnya adalah kebijakan akuntansi persediaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 PMK 5 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 PMK 5 Tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengambil kebijakan akuntansi pencatatan persediaan dengan metode perpetual dan menilai persediaan dengan metode first in first out atau FIFO. Namun dalam hal metode FIFO ini belum diterapkan karena alasan teknis dan lainnya. Pemerintah masih menggunakan harga perolehan terakhir atau HPT. Hingga saat tulisan ini disusun, pemerintah masih menggunakan metode penilaian berdasarkan HPT tersebut. Dengan metode HPT,
nilai persediaan ditentukan berdasarkan harga perolehan ataupun pembelian terakhir per satuan unit. Konsekuensi dari penggunaan metode ini adalah setiap terjadi perubahan harga perolehan terakhir, maka terjadi penyesuaian nilai persediaan yang telah ada. Ketika metode HPT diterapkan pada metode pencatatan perpetual, maka dampak lanjutannya adalah penyesuaian nilai persediaan menjadi lebih sering dilakukan, seiring dengan perubahan harga perolehan terakhir yang terjadi. Ilustrasi berikut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penggunaan metode pencatatan perpetual dan metode penilaian HPT dalam akuntansi persediaan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai saldo awal persediaan dan transaksi persediaan berupa Cartridge printer selama bulan Januari 2021 sebagai berikut. Tanggal 1 Januari ada persediaan awal sebesar 1 unit dengan harga Rp1.200.000. Tanggal 12 Januari melakukan pembelian 1 unit dengan harga satuan Rp1.500.000. Pada tanggal 24 Januari melakukan aktivitas pemakaian. Pada tanggal 31 Januari melakukan aktivitas pembelian 1 unit dengan harga satuan Rp1.700.000. Jurnal untuk mencatat transaksi persediaan di atas adalah sebagai berikut. Pada tanggal 12 Januari, mencatat pembelian sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.500.000 per unit. Jurnalnya adalah barang konsumsi pada persediaan belum diregister sebesar Rp1.500.000. Dan pada hari yang sama, mencatat penyesuaian nilai persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir 1 unit, yaitu Rp1.500.000 dikurangi Rp1.200.000 menjadi Rp300.000. Jurnalnya adalah barang konsumsi pada penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp300.000. Baik, selanjutnya jurnal transaksi pada tanggal 24 Januari, yaitu beban persediaan konsumsi sejumlah Rp1.500.000 pada debit, kemudian barang konsumsi sejumlah Rp1.500.000 pada kredit. Mencatat pemakaian sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.500.000 per unit. Kemudian, jurnal transaksi selanjutnya pada tanggal 31 Januari, barang konsumsi sejumlah Rp1.700.000 pada persediaan belum diregister sejumlah Rp1.700.000. Mencatat pembelian sebanyak 1 unit dengan harga Rp1.700.000 per unit. Selanjutnya pada hari yang sama, pada tanggal 31 Januari, barang konsumsi sejumlah Rp200.000 pada debit, penyesuaian nilai persediaan sejumlah Rp200.000 pada kredit. Mencatat penyesuaian nilai persediaan berdasarkan harga perolehan terakhir, yaitu satu unit dikali dalam kurung Rp1.700.000 dikurangi dengan Rp1.500.000. Selanjutnya, secara detail, mutasi persediaan barang konsumsi selama bulan Januari 2021 ditunjukkan di dalam buku besar sebagai berikut, yaitu akun barang konsumsi. Itu yang pertama, pada tanggal 1 Januari, saldo awal berjumlah sebanyak Rp1.200.000. Kemudian, pada tanggal 12 Januari, terdapat aktivitas pembelian di debit sejumlah Rp1.500.000, kemudian dijumlahkan yang akhirnya saldo berjumlah Rp2.700.000. Kemudian pada hari yang sama, tanggal 12 Januari, dilakukan aktivitas penyesuaian nilai persediaan di debit sejumlah Rp300.000, sehingga saldo akan berjumlah sebanyak Rp3 juta. Kemudian pada tanggal 24 Januari, terdapat aktivitas pemakaian, yaitu beban persediaan pada kredit sejumlah Rp1.500.000 yang akan dikurangi dengan saldo, dan akhirnya saldo akan berjumlah sebanyak Rp1.500.000. Kemudian pada akhir periode pada tanggal 31 Januari, terdapat aktivitas pembelian di debit sejumlah Rp1.700.000 yang akan dijumlahkan sehingga saldo akan berjumlah sebanyak Rp3.200.000. Kemudian pada hari yang sama, akhir periode 31 Januari, dilakukan penyesuaian nilai persediaan di debit
sejumlah 200.000 dan saldo akhirnya berjumlah 3.400.000. Persediaan barang konsumsi ini disajikan pada neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Januari 2021 senilai Rp3.400.000 dan beban persediaannya senilai Rp1.500.000 serta pendapatan penyesuaian nilai persediaannya senilai Rp500.000 disajikan pada laporan operasional bulan Januari 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, kami menerima saran dan kritik untuk itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.